Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang lebih utama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita saya yang saya beri judul Tiupan Sangkakala untuk Kebangkitan. Cerita ini sangat panjang dan mungkin tidak akan selesai di satu postingan. Kita lanjut ke ceritanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Israfil, berdirilah dan tiuplah sangkakala ini dengan tiupan yang membangkitkan." Maka malaikat Israfil berdiri dan meniup sangkakala tersebut seraya memanggil, "Wahai ruh-ruh yang telah keluar tulang-tulang, yang sudah hancur jasad-jasad, yang sudah busuk otot-otot, yang sudah terputus kulit-kulit, yang sudah tercabik, dan rambut-rambut yang sudah rontok, bangkitlah kalian semua untuk memenuhi keputusan." Maka bangkitlah mereka semua dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi, "Faidahum qiyamun yang zurun." Artinya, maka tiba-tiba mereka berdiri dan melihat putusannya masing-masing. Mereka sama melihat ke langit yang benar-benar telah bergoncang, melihat ke bumi yang telah diganti, melihat onta-onta yang sedang bunting, melihat hewan buas telah dikumpulkan, melihat ke laut yang telah meluap, dan melihat ruh-ruh yang telah disatukan dengan jasadnya, melihat malaikat Zabaniyah yang telah dihadirkan, melihat neraka yang telah dipasang, melihat surga yang telah dibuka. Maka masing-masing orang mengetahui apa yang telah dikerjakannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yasin ayat 52 yang berbunyi, "Qalu jabailana mambasana min markodina." Artinya mereka berkata, "Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur?" Maka orang-orang Myumin menjawab, "Hadamawa, ada Rohmanu wa sodakol mursalun." Artinya, inilah yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah para rasul-rasulnya. Kemudian orang-orang kafir dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan tanpa memakai alas kaki dan juga tidak memakai secari kain pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang makna yang terkandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naba ayat 18 yang artinya sebagai berikut, "Ketika sangkakala ditiup maka datanglah mereka berbondong-bondong." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis mendengar pertanyaan itu. Kemudian beliau bersabda, "Wahai orang-orang yang bertanya, kamu bertanya kepadaku tentang kejadian yang besar. Sesungguhnya pada waktu itu adalah telah datang hari kiamat di mana beberapa kaum dari umatku akan dikumpulkan menjadi 12 golongan. Adapun golongan pertama adalah mereka dikumpulkan dalam bentuk kera. Mereka adalah orang-orang yang suka memfitnah terhadap orang lain." Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi, "Wal fitnatu asyadu minal qotli." Artinya, dan fitnah itu lebih besar atau lebih kejam daripada pembunuhan. Sekian dulu untuk cerita kali ini dan nantikan untuk golongan yang kedua dan selanjutnya di cerita yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak cerita saya. Jangan lupa like dan komen. Semoga tangan yang dipakai like dan komen akan menjadi saksi kebaikan. Dan semoga cerita ini jadi ladang amal dan cahaya untuk kehidupan kita selanjutnya. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.